Setiap 3 tahun, sekali wali kota memilih seorang selir. Siapa namamu? Lin Lan? Oke, selanjutnya. Ya, angkat itu. Oke, Nama. seperti angin. Kamu tinggal di mana? Jiazhu Chengdong. Nama. Feng Lin Lin Feng Lin Lin. Oh, gadis. Kamu belum bilang di mana kamu tinggal. Aku sebenarnya tidak di sini untuk memilih selir. Aku tinggal di surga. Boleh aku bilang? Ah? Ini orang yang kita cari. Mungkinkah ini wali kota? Kamu lupa bahwa Tuan Leng mengirim kita untuk membunuhnya. Itu dia. Jangan datang untuk menyelamatkanku. Aku hei hei hei. Kamu wanita mati. Berani mendorongku dan lihat apakah aku tidak akan membunuhmu. Siapa yang menangkapnya? Menangkap orang yang salah. Berhenti. 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 Dari mana gadis itu datang? Pengisian palsu. Apakah kamu ingin menodai darah mulia wali kota? Aku tidak akan datang jika bukan untuk menemukan yang tepat. Semuanya berubah menjadi ini. Dia tidak mengenaliku, kan? Hei, bagaimana denganmu? Cepat pergi. Aku memanggilmu. Harimau adalah dia. Turun. Ya, Wali kota pikirkan lagi. Memilih selir hanya masalah minat. Oh ya, Mengapa tidak memilih seseorang yang tidak terkait? Nyonya, aku adalah Qian yang melayanimu. Oke. Nyonya, kamu sangat cantik. Nyonya Feng akan datang malam ini. Halo, bersiaplah. Melayani. Nyonya, saya adalah Qian yang melayani Anda. Oke. Nyonya, Anda sangat cantik. Nyonya Feng akan datang malam ini. Anda bersiap-siap. Berias. Mau tidur dengan saya? Tidak mungkin. Yah, sebenarnya tidak terlihat bagus di malam hari. Saya akan memberinya yang berat. Dijamin lebih seru daripada yang siang hari. Nyonya, Anda sekarang adalah selir. Mengapa Anda harus melakukan ini? Anda tidak mengerti itu yang saya inginkan. Qian benar-benar tidak mengerti. Oh, Qian. Saya akan mengajarimu. Pikirkanlah berapa banyak nyonya yang ada di kediaman bupati ini sekarang. Sekarang tambahkan Anda sebagai 3 orang. Nah, apakah bupati sudah memihak 2 nyonya lainnya? Tidak juga. Yah, itu baik-baik saja. Ini yang saya sebut maverick. Mata. Mata? Yupe, saya haus akan Anda. Ambilkan saya segelas air. Ah, oke. Ah. Siapa kamu? Anda mengikat saya. Saya mengikat Anda.
Saya masih penasaran. Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Tapi tidak masalah, karena Anda membawanya sendiri ke pintu Anda. HMPH? Saya adalah Nyonya Bupati. Saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak gegabah. Lalu apa? Sini saya datang, ini pria saya. Oh, saya mengerti. Lihat Anda berubah, baik pria maupun wanita. Anda adalah Nyonya Zi neraka hidup yang legendaris. Karena saya takut akan kemurahan hati Bupati, jadi saya sengaja berdandan seperti pria, menjadi Nyonya Buddha di kediaman Bupati. Neraka hidup. Itu nama yang bagus. Kalau begitu karena kamu tahu aku adalah Raja Neraka yang hidup. Tahukah kamu ketika istriku sedang bad mood? Aku suka membunuh orang seenaknya. Bagaimana kalau kamu sedang dalam mood yang baik? Itu menyiksa. Jadi tebak apa? Apakah Nyonya Ben sedang dalam mood yang baik atau buruk sekarang? Wah, malam ini sangat sibuk. Menantu perempuan yang tersakiti, kuat. Pemilik kota tua dipaksa oleh situasi, memaksa anaknya Shen Yuchuan untuk menikah dan masuk ke dalam istana. Apa yang kalian berdua nyanyikan? Mengapa kakakku datang padaku di malam hari? Aku tidak sedang berjalan-jalan? Kakak, ini adalah Nyonya Feng yang baru menikah dari pemilik kota kita. Apakah pemilik kota yang menyukainya? Wah, dia benar-benar suka dengan gadis cantik. Dia adalah gadis cantik. Kalau tidak percaya, mari kita bertaruh. Oke. Dua Nyonya, mengapa kalian tidak melepaskanku? Tanganku hampir mati rasa hehe. Ah, Bagaimana dengan Nyonya Win? budak sialan. Cepat cari. Aku memenangkan tiket perak, berikan padaku. Kakak kamu sangat cantik. Tentu saja ya. Berapa kali lebih cantik dari kakak sia kita? Kalian semua keluar. Haruskah kalian melepaskanku? Tidak mungkin. Kamu membuatku kalah taruhan. Aku ingin bertaruh denganmu. Jika kamu menang, aku akan melepaskanmu. Taruh kamu baik-baik saja lagi. Kapan kakakku begitu suka berjudi? Aku belajar darimu. Sekarang ada babi hutan di depanmu. Babi betina dan anak babi. Jika kamu bisa dari 3 piring daging babi ini, identifikasi mana yang daging babi susu. Bahkan jika kamu menang, 3 piring daging telah aku racuni. Selama kamu mendekati yang cacat. Manusia bodoh. Aku adalah dewa makanan. Ini bisa membuatku tersandung. Tidakkah kamu suka terlihat jelek? Aku berjanji akan membuatmu jelek di masa depan. Piring ini tidak. Piring ini adalah daging putri. Ini adalah daging babi dengan susu. Bagaimana kamu mengubahnya? Aku menebak. Mungkin ini keberuntungan. UPS sudah sehari. Aku kelaparan. Mengapa kita tidak mengambil daging babi ini untuk direbus dalam hotpot? Hei, makan daging di malam hari akan membuatmu gemuk. UPS, oke. Kalian berdua berhenti bertengkar. Sudah larut malam. Jadi kamu bisa beristirahat bersamaku malam ini. Wali kota, kapan kamu menjadi terobsesi dengan buku lukisan?
Beraninya kamu mendorongku. Lihat saja kalau aku tidak menghancurkanmu sampai mati. Aku harus menemukannya. Wali kota, apakah kamu tercerahkan? Tertarik? Apa yang kamu ketahui tentang cinta? Ya, tidak ada yang seharusnya berfantasi tentang cinta antara pria dan wanita. Sialan. Tidak kamu memintaku untuk menemukannya, dan aku harus memberimu petunjuk. Omong kosong apa? Cepat temukan aku pemilik buku lukisan ini. Ya. Mengapa wajah gadis ini tidak busuk? Apakah obatnya gagal? Aku salah. Siapa yang menendangku? Kakak, mengapa kamu tidur di lantai? Apa yang kalian perdebatkan di pagi hari? Ya, Nyonya. Oke. Pelayan mendengar. Wali kota sedang mencari seorang wanita yang kehilangan ceritanya di istana. Apa? Dia berusaha keras mencari seorang wanita yang kehilangan papan seninya. Ya? Mungkinkah kamu naksir padanya? Bukan aku kan? Ya Tuhan, apakah dia akan menyelesaikan urusan setelah musim gugur? Kakak. Seorang gadis tak dikenal tiba-tiba muncul di istana. Sudahkah kamu mengetahui latar belakangnya? Dia memang punya masalah. Jelas-jelas cantik. Tapi sengaja berpura-pura jelek. Jelas-jelas meracuninya. Dia tidak terluka. Sentuh dia lagi. Jika itu menghalangi kita di masa depan. Tapi pertahankan dia. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghentikanmu. Aku tidak akan membiarkan wanita manapun mencuri wali kota. Nyonya. Kemana saja kamu semalaman? Wali kota tidak bisa melihatmu tadi malam. Orang-orang terhormat sedang mencarimu di mana-mana. Cari aku. Nyonya, apakah kamu takut diculik sengaja karena takut dengan pernikahan? Apakah aku benar-benar diculik? Siapa yang berani mengambil Nyonya? Aku tidak akan memberitahumu. Kamu cepatlah bekerja. Aku pergi dulu. Laporkan ke wali kota. Tidak bisa menemukannya. Orang yang hidup dengan baik. Kemana aku bisa pergi? Menghilang begitu saja. Aku ingat sekarang. Kemarin seorang wanita menderita batuk. Gagal mengikuti pemilihan umum. Mungkinkah dia? Di mana dia? Aku takut aku akan segera keluar kota. Jangan mengejar. Siapa kamu? Jangan panik. Aku bukan orang jahat. Aku hanya ingin bersembunyi di perahumu dan keluar kota bersama. Ayahku sakit parah. Ingin melihatku untuk terakhir kali. Tolong bantu aku. Ya Tuhan, kamu sangat berbakti. Aku akan membantumu. Tunggu sebentar. Temu wali kota. Yupes, kenapa dewa wabah itu datang? Angkat kepalamu. Wali kota, maafkan aku. Gadis kecil itu hanya putri seorang pejabat kecil di desa air Jiangcheng. Statusnya rendah. Tidak pernah berani menyembunyikan. Dia memaksaku. Yupes, teman yang payah. Wali kota. Lepaskan kerudungnya. Kulitku alergi, merah dan bengkak. Ini menular. Benar-benar kamu. Tidak, aku benar-benar bukan. Aku bukan. Oh, maaf mengganggumu. Kamu terus bangun dan ikuti aku. Aku. Hei. Halo.
Bukan takdirnya untuk dia kan? Wali kota nadi gadis ini stabil. Tidak ada kelainan. Lalu kenapa dia belum bangun? Mungkin tertidur. Mundur. Kapan akan dipasang? Wali kota, aku benar-benar tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Berani sekali. Tusuk aku, pingsankan aku. Tersembunyi di kapal gadis kampanye, melarikan diri melalui air. Aku benar-benar tidak membunuhmu. Itu tidak sengaja membuatmu pingsan. Dan bukankah aku sudah menangkap pembunuhnya dan membayarmu? Apakah kamu bersalah? Katakan padaku, siapa kamu? Jika kamu tidak bisa mengatakan, aku akan membunuhmu. Siapa kamu? Jika kamu tidak bisa mengatakan, aku akan membunuhmu. Wali kota, maafkan aku. Ini nyonya angin barumu. Aku tidak bisa berbohong. Aku bukan pembunuh. Bangunlah dan bicara. Katakan padaku, apa yang sedang terjadi? Dengarkan kakak Kyuran. Nyonya mengira kamu tidak beruntung meninggalkan dua wanita cantik. Saya kira kamu pasti punya preferensi unik. Itulah sebabnya saya berdandan seperti itu. Bagaimana kamu berani menipu Tuan Kota? Tuan Kota, jangan maafkan dia begitu saja dan hukumlah dia. Bisakah kamu tidak dihukum? Tuan kota, apakah perlu ada pertempuran besar seperti ini ya? Bukankah aku baru saja memukulmu? Aku tidak sengaja. Mengapa kamu begitu pelit? Ini adalah aturan kediaman Tuan Kota kita. Apa aturannya? Selama kamu membuat kesalahan, mereka semua akan ditendang ke danau oleh Tuan Kota. Hei hei hei. Jangan lakukan ini. Tuan kota, mengapa aku tidak membiarkanmu membongkarnya lagi? Aku berjanji tidak banyak kali ini. Feng Lili, kenapa aku akan menikahi wanita sepertimu? Apakah ini sesuatu yang bisa kita lakukan tanpa mengeluarkan uang? Pergilah kembali. Sudah larut malam. Tuan Kota, aku akan mengundang Nyonya Feng datang. Kakak Kyuran berkata, Nyonya mengira kamu tidak beruntung meninggalkan dua wanita cantik. Saya kira kamu pasti punya preferensi unik. Itulah sebabnya saya berdandan seperti itu. Turunkan aku! Turunkan aku! Hei! Buka pintunya. Sudah larut malam. Wali kota dan istrinya beristirahat lebih awal. Sebentar makin malam museum. Semi-bernalized Sarah Bedola. Hei, jangan pergi. Hei 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 hei. Apa yang kamu lakukan? Kamu turunkan aku. Kamu turunkan aku. Tampaknya tahun depan aku akan bisa memeluk Shao Circle. Jangan kemari. Lepaskan aku. Tuan Kota, aku yakin padamu. Bertarunglah selama 3 tahun lagi. Apa yang kamu lakukan? Jangan datang ke sini. Kamu kenakan bajumu kembali. Jangan datang ke sini. Akhirnya menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pemilik kota tua. Meskipun cukup mirip dengan kecantikan dalam lukisan. Saya juga tegas, saya tidak akan jatuh cinta pada wanita seperti ini. Si kecil kamu tidak ngantuk. Kakak kamu masih mau tidur. Sekarang Feng Lili sedang diuntungkan di kamar Cheng De. Apa hubungannya denganmu? Apa hubungannya dengan saya?
Dan Xiao Acuan akhirnya mengerti. Bukankah itu baik-baik saja? Apa yang baik? Mengapa dia tidak memanggil kita? Feng Lili, gadis kecil ini banyak akal setiap hari. Oh, jangan tidur. Ayo biar saya tuangkan teh untukmu. Nyonya, tolong bantu saya. Saya mencuri daging babi beberapa hari yang lalu. Sekarang wajah saya jadi seperti ini. Jangan sentuh. Apakah daging babi beracun? Saya kenal racun ini. Racun apa? Namanya priming. Dibuat dengan mencampur bingmen dan air taitian. Tidak apa-apa makan sedikit es. Makan terlalu banyak bisa membuat wajah mengantuk dan... Nyonya, tolong selamatkan saya. Jangan khawatir, kamu turun dulu. Kami punya pengaturan sendiri untuk hal ini. Pergi ke tuan kota. Akan keracunan mati dalam kurang dari setengah hari. Tuan kanan. Yang untuk saya. Ah. Ah. Shen Yuchuan, siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Bisakah kamu memanggil nama tuan kota ini? Kamu tidak datang awal, kamu tidak datang saat ini. Kamu adalah musuh saya. Ah, Seorang pelayan keracunan setelah makan daging babi sebelumnya. Hal-hal menjadi cacat. Ini bukan hal kecil. Jadi saya harus melaporkan kepada Anda segera. Pasti Pak Cheng sudah kering karena angin ini. Kemarin kita cuma bercanda dengannya. Tidak kusangka dia akan membalas dendam dengan meracuniku. jangan ngomong sembarangan. Kapan aku meracuninya? Apa yang sebenarnya terjadi? Baiklah. Kedua nyonya ini mulai berantem untuk mengusirku. Sekarang mereka mengusirku keluar agar aku bisa menemukan orangnya, menyelesaikan cobaan ini. Aku mengaku bersalah. Apa? Aku bilang aku mengaku bersalah. Aku yang meracuninya. Aku hanya tidak senang kamu menculikku. Jadi aku akan membalas setimpal. Nyonya Feng, kamu sangat kejam. Untungnya waktu itu, aku dan adikku tidak makan. Kalau tidak mungkin aku sudah mati. Wali kota, apakah kamu harus melindungi peri kecilmu? Peri kecil seperti kamu. Terlalu banyak angin. Kamu masih begitu tegas. Begitulah caraku membalas dendam. Tolong wali kota segera mengeluarkanku dari rumah ini. Wali kota. Utusan kota Dongyuan tiba-tiba masuk ke kota. Kalian semua turun. Aku akan menyelidiki ini. Sudah seperti ini, jangan tinggalkan aku. Sudah mengaku bersalah. Pemilik mobil juga melindunginya. Apa yang terjadi dengan wali kota? Kenapa Nyonya Xia dan Nyonya Zi ada di sana? Aku? Kalian turun dulu. Ya. Acuan racun ini berasal dari Dongyuan.
Baru saja banyak orang berbicara. Tidak nyaman untuk bicara lebih banyak. Ketika kita berdua menjaga kota di perbatasan East Park, aku pernah melihat hal seperti ini. Saat ini misi Timur Yuan tiba-tiba datang. Seseorang di rumah ini meracuni lagi. Jadi aku curiga ada mata-mata di rumah ini. Bekerja sama dengan musuh asing. Apakah menurutmu ini hanya tebakan? Masih perlu dia mati. Oke. Kamu awasi mereka diam-diam. Ya? Pukul dia. Pukul dia, pukul dia, pukul dia, pukul dia, pukul dia, pukul dia, pukul dia. Shen Xiaoxi, kita sedang berjudi. Serang dia untukku, serang dia, pukul dia. Ayo pukul dia, pukul dia, pukul dia. Apa-apaan ini? Pukul kepalaku. Yo. Bukankah ini kakak ipar saya yang baru mulai? Kenapa kamu tidak membawa mahkota Phoenix? Apakah kamu akan membawa jengger ayam? Ah! Hentikan dia. Hentikan dia. Bukakan pintu untukku. Berani mengganggu tanteku. Kota dewa kamu hanyalah ilusi. Berantakan. Lihat aku mengajarimu orang-orang bodoh. Bukakan pintu untukku. Berani menggangguku dan menyakiti Shen Xiaki? Aku akan bilang ke kakakku. Biarkan dia melumpuhkanmu. Bukakan pintu. Bukakan pintu. Sayang. Bermain-main lagi. Ah, kamu membunuh ayamku. Berani minum sup sendiri. Aku akan membunuhmu. Kakak. Apa yang kamu lakukan? Aku ingin memutuskan hubungan saudara denganmu. Enak. Hei, hei. Haha. Demi sup lezatmu, aku akan memaafkanmu. Siapa yang mau kamu lepaskan? Aku lebih baik kamu cepat-cepat meminta kakakmu menceraikanku agar aku bisa bebas. Sayang. Oke. Nanti kamu bisa mengambil Yurui di rumahku. Apakah kamu sudah memikirkannya lama? Anggap saja aku minta maaf padamu untuk kakak iparmu yang ketiga. Oh benarkah, kakak, tapi yang kamu tidak mau berikan padaku sebelumnya? Sepertinya, saudara ipar ini punya status yang tidak biasa di matamu. Oke, kamu punya 2 tangan? Kita tidak saling kenal. Dari sekarang kamu akan jadi milikku. Aku akan melindungimu mulai sekarang. Apakah ini ayam kembang sepatu dari rumah ini? Rasanya enak. Sungguh Ayo masuk dan mencobanya. Kenapa kamu menggelanji jalan saya? Jadi penjaga pintu. Tuan saya sudah memesan ruangan. Tidak ada orang lain yang boleh masuk. Apa kamu tidak tahu siapa saya? Kalau kamu tidak membiarkan saya masuk, saya akan melakukannya. Tempat yang besar ini dan tidak ada orang yang boleh masuk. Siapa yang berisik di pintu? Dan semua orang ada di pintu. Kalian orang Julie City. Apakah semuanya tidak sopan? Saya akan mengatakannya jika kamu mengatakannya. Saya tidak perlu melibatkan seluruh Julie. Apakah saya salah? Saya gadis baik, tidak bertengkar dengan pria. Ayo tidak bertengkar dengannya. Tidak, dia bilang saya Julie, jadi saya harus bertengkar dengannya. Sayang. Perempuan. Pergi, saya tidak memukul perempuan. Kamu bajingan bau. Mesum bau, tidak tahu malu saya.
Pria tampan dan wanita cantik fana ini bertaruh dengan sangat baik. Saya hanya berharap hatimu seperti hatiku. Akan membalas Acacia. Luar biasa. Sayang-sayang kamu baik-baik saja. Ah, berhenti. Kakak nakal lagi. Kenapa kamu lagi? Jangan membuat saya susah. Saya penonton. Apa hubungannya dengan saya? Sungguh menyebalkan. Shen Yuchuan ini sangat mampu. Pembunuh yang dia kirim juga ditangani olehnya. Buah adalah dia yang mengganggu saya. Bantu saya memberinya pelajaran. Barony Hila. Hari ini aku biarkan kamu makan dan jalan-jalan. Tunggu. Ada yang mau bilang. Tunggu. Abang ini nggak perlu kasih hadiah. Jangan kira kalau kamu berlekat di sini kita kan. Aku akan melepasmu, Tuan. Maafkan kejadian tadi. Tuan Kota Shen. Ini Mo Xiaoran Pangeran Muda Kota Dongyuan. Tuan Kota Shen. Abang gimana bisa orang kayak gini jadi pangeran muda Dongyuan? Aku nggak tahu apa yang ada di hati sang putri. Kira-kira seperti apa sih Pangeran Muda Dongyuan itu? Yang jelas bukan kamu yang ngoceh. Kenapa si cewek ini terus liatin Mo Xiaoran? Huer. Hari ini Pangeran Muda Dongyuan. Gimana menurutmu? Tuan Kota Dongyuan punya banyak keturunan. Dia bisa menonjol dan terpilih jadi pangeran muda. Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Menurutmu? Gimana dia dibandingkan sama aku? Tuan Kota kamu tipe pekerja keras. Keren banget kalau urusin urusan resmi. Pangeran Mo juga ganteng. Mereka berdua keren berdiri di sana. Cuma cewek doang. Bakal diam-diam kasih janji cinta. Pasti dong. Pas aku lihat cowok hampir aja aku tergoda. Dia lahir dengan wajah secantik itu. Kerjaannya juga bagus. Kurang kerjaan kalau ada cewek yang gak suka. Oh, tentu saja. Kapan kamu bawa aku pergi? Gimana dengan istana kota yang sepi dan kosong ini? Lili Ran janji bawa kita terbang. Tinggalkan Shen Yuchuan. Kamu menjijikkan. Sudah cukup. Udah stop ngomong. Pangeran muda bisa memikat sang putri. Bukan hal yang membahagiakan. Kenapa Tuan Kota nggak terlihat bahagia? Kayaknya kita masih nggak mau putri kita nikah jauh-jauh. Gimana persiapan pestanya? Tuan Kota sudah siap. Pangeran muda. Anda telah datang dari jarak 1000 mil. Saya sebagai tuan rumah. Anda layak mendapat toas. Terima kasih Tuan Kota Shen, atas keramahan Anda. Semua silakan.
Anda kediaman Tuan Kota hanya memesan hidangan ini. Ini lezat. Tuan Kota, misi Dongyuan saya ke Jiuli kali ini ingin mengakhiri persahabatan Qin Jin. Minum saja malam ini. Bicarakan pernikahan. Tidak perlu terburu-buru. Tuan Kota saya Dongyuan dikirim ke Jiuli kali ini ingin mengakhiri persahabatan Qin Jin. Minum saja malam ini. Bicarakan pernikahan. Tidak perlu terburu-buru. Mengapa Anda di sini sendirian hari ini? Tentu saja kami merindukan seseorang. Bagaimana menurut Anda tentang Tuan Muda Kota Dongyuan hari ini? Muda dan menjanjikan. Apakah Anda naksir padanya? Apa yang Anda bicarakan? Saya hanya menyatakan fakta. Feng Lili, biar saya katakan. Sejak saya menikahi Anda harus memberikan segalanya kepada saya. Jika saya tahu Anda setengah hati, saya akan menceraikan Anda. Hiu, kebetulan saya. Lagi pula Anda sudah memiliki 2 istri. Saya tidak ingin bersama Anda. Tidak mustahil Anda ingin saya beristirahat. Oke. Apakah Anda pikir saya mau menikahi Anda? Orang seperti Anda memukul dan meracuni. Saya tidak ingin berada di sekitar. Saya memukul Anda, tapi saya tidak meracuninya. Karena tidak diracuni, mengapa mengaku bersalah? Karena saya hanya tidak ingin tinggal di rumah Anda. Sekarang dengan gegabah menceraikan istrinya, tidak menghormati. Tunggu sebentar. Saya akan membebaskan Anda. Kakak ipar, kakak ipar. Kakak ipar. Orang asing berani mengganggu saya. Saya tidak akan membiarkannya merasa lebih baik. Apakah kamu masih memikirkan itu? Kakak ipar, kamu harus membantu saya. Keras, hanya yang lembut. Saya ingin dia jatuh cinta pada saya dulu. Tunggu sampai dia benar-benar tergila-gila pada saya. Saya menendangnya lagi. Buat hidupnya lebih buruk dari kematian. Tidak bisa dihibur. Nah, balas dendam macam apa ini? Itu yang tertulis di naskah. Bukan itu yang saya tulis sembarangan, ini benar-benar konyol dan manis. Sayang, apa yang ada di buku cerita, semuanya ditulis untuk bermain. Tidak bisa dianggap serius. Kakak ipar, katakan saja apakah kamu bisa membantu saya atau tidak. Saya bisa membantu kamu. Saya punya satu syarat. Asalkan tidak merusak dasar negara. Saya pasti tidak akan melawan keinginan kakak saya. Menempuh bahaya. Terima kasih. Tunggu, apa maksudmu tidak melawan keinginan kakakmu? Hei sayang. Guan Jujiu. Di Pulau Sungai. Gadis cantikku. Seorang pria sangat sombong. Wah, Xiao Jun, kamu hebat.
Kamu pasti lelah. Saya akan mengusap keringatmu. Xiao Jin, kenapa kamu begitu proaktif hari ini? Wah, Goldie, otot dadamu sangat kuat. Orang merasa sangat aman. Kamu harus ingat kata-kata emas yang saya ajarkan untuk merayu pria. Wah, kamu hebat. Ya, saya tidak akan. Saya sudah mengajarkanmu segalanya. Kamu puji dia dulu. Lalu kamu bermain sendiri. Pria itu lembut dan tidak keras. Kamu harus belajar bertingkah seperti anak manja. Permisi. Hei ha? Mo Xiaojun. Itu tidak bisa membuatmu. Xiaojun, hei, aku sedang mencari kamu. Ide bagus apa yang kamu temukan. Itu tidak benar. Menurut Xiaojun, dia sangat tampan dan menawan. Baik dalam urusan sipil maupun militer. Jika kamu ingin memenangkan hati sang putri. Tidak begitu. Salahkan kamu karena membuatku membaca puisi cinta itu. Kuno sekali. Xiaojun, itu tergantung pada apa yang kamu lihat. Sejauh ini, apa yang harus aku lakukan? Perkawinan dengan Jiuli. Perdamaian antara kedua kota. Putri aku sudah menikah. Turunlah Tuan Leng. Duduk. Sia Shilang, orang yang kita bicarakan sebelumnya. Kamu menemukannya. Kamu membuat orang yang aku cari. Itu adalah Nyonya Feng yang baru menikah dari wali kota. Kamu juga melihat pesta tadi malam. Kamu kediaman wali kota hanya memesan hidangan ini. Enak sekali. Oh, itu dia. Orang ini benar-benar luar biasa. Tidak heran Shen Yichuan begitu terpesona padamu. Ya. Maka kita harus membuat keributan tentangnya. Tentu saja. Bisakah wali kota Shen yakin bahwa tuan kabupaten? Saudara, Aku bilang untuk memberitahu sebelum masuk. Kamu bertindak begitu gegabah. Bagaimana kamu bisa terlihat seperti seorang putri? saudara, aku tidak datang kepadamu untuk mendengar instruksimu. Membuatmu tertawa. Hei, sang putri tidak formal. Sangat lugas dan menggemaskan. Kamu memuji orang begitu banyak. Orang akan malu. Menghadapi pujian dari orang yang kamu sukai, pasti malu. Tidak ada pria yang bisa menolak rasa malu seorang gadis. Xiaojun sudah lama pergi. Mengapa kamu tidak membiarkan sang putri menunjukkanmu sekitar? Sangat baik. Maka merepotkan sang putri. Jangan repot-repot. Ayo aku ajak kamu makan enak. Saudari bayiku. Kamu nggak bisa menahan diri. Kakak, Pergi sana. Jaga dia. Jangan buat dia memutuskan. kenapa begitu? Aku punya rencana lain. Jaga dia itu berguna. Nggak mungkin. Nggak bisa jaga dia. Sekarang wali kota hanya fokus padanya. Kalau terus begini, dia akan memenangkan hati wali kota sendirian. Aku nggak mau tunduk pada rakyat biasa. Selain itu, kalau aku bisa memenangkan hati wali kota, dia akan melakukan segalanya untukku. Ini rencanamu. Aku juga bisa minta wali kota melakukan apa yang kamu mau. Kamu sudah menikah dengan wali kota selama setahun penuh. Apa wali kota pernah memperlakukanmu berbeda? Feng Lili memenangkan hati wali kota selangkah lebih dulu darimu. Aku lebih paham hati pria daripada kamu. Sekarang lebih sulit bagimu untuk masuk ke mata utama kota. Kalau begitu kamu nggak bisa jaga dia. Nggak ada yang boleh mencuri wali kota dariku.
Aku sarankan kamu jangan emosional. Kalau rencanaku rusak, kamu tahu akibatnya. Nyonya. Nyonya. Jangan malas. Ya? Siapkan makan malam. Wali kota nggak nafsu makan akhir-akhir ini. Semua buat masakan lebih halus dan enak. Ya Nyonya? Aku yang potong sayur, kamu pergi. Makan malam Nyonya Win sudah siap. Aku antar sekarang. Aku dewa makanan. Trik kecil ini nggak bisa sembunyikan dariku. Wajah inilah yang memikat wali kota. Aku mau punya saudari. Kakak. Kenapa kamu di sini? Tentang keracunan itu. Aku juga mau tanya Feng Lili lagi. Kebetulan saya juga datang untuk menanyakan hal ini. Hari ini benar-benar ramai. Saya tidak tahu saya sangat dihargai oleh kalian. Apa yang terjadi dengan Nyonya Fang? Tidur di tengah makan malam. Saya juga baru saja masuk. Nyonya ini punya banyak ide bodoh. Siapa tahu trik apa yang sedang dimainkan. Kamu yang suka berencana. Saya tidak tahan lagi. Saya benar-benar ingin menamparmu beberapa kali. Oke. Berdiri. Oke. Aduh, kenapa kamu di sini? Apakah ada keraguan tentang keracunan? Kami berdua datang dan bertanya. Saya tahu racun itu benar-benar bukan dari saya. Saya bahkan tidak tahu racun apa. Bagaimana bisa diracuni? Omong kosong. Saya ingat malam itu. Kamu satu-satunya yang berdebat tentang makan daging babi kan? Kalau saya tahu ada racun di daging babi, bagaimana kamu bisa berteriak-teriak minta daging babi? Lagi pula reaksimu malam itu bahkan lebih aneh. Kamu juga menghentikan kami makan daging. Apakah kamu tahu daging babi itu beracun? Jangan ngomong sembarangan. Kamu pasti sudah menyiapkan penawarnya sejak lama. Membujak kami berdua untuk makan. Hanya kami yang jadi jelek. Saya bisa membuktikan diri saya tidak bersalah. Berikan saya 3 hari. Oke, itu kesepakatan. Dan mereka semua mengatakan apa yang akan mereka katakan. Sulit untuk menilai. Tapi Nyonya Win bilang dalam 3 hari. Kamu harus mengembalikan ketidakbersalahan. 3 hari. Ya? Karena itu tidak diracuni. Mengapa mengaku bersalah? Karena saya hanya tidak ingin tinggal di rumahmu. Sekarang dengan tergesa-gesa menceraikan istrinya, tidak patuh. Sebentar lagi, saya akan membebaskanmu. Apakah dia begitu putus asa untuk meninggalkan saya? Cuan, kamu ada sesuatu di pikiranmu. Bibi, kamu ikut aku ke medan perang. Punya teman takdir. Aku tahu kamu tidak ingin menikahiku. Tapi aku tidak bisa melupakan kata-kata terakhir ayahmu. Di rumah besar ini, aku hanya percaya padamu. Jika ada pekerjaan bagus di rumah, berikan rahasia kita ke musuh. Maka kita pasti akan menghadapi masalah internal dan eksternal. Hewan terpojok akan bertarung. Jangan khawatir selama aku di sini. Aku pasti akan mengawasinya untukmu. Jika Nyonya Feng dikirim oleh kota Dongyuan, aku akan membunuhnya. Kalau itu dari sisi Prisia Shibang. Maka keluarkan ular dari lubangnya. Manfaatkan kesempatan. Mengerti.
Nyonya, kamu sedang menulis apa? Wali kota yang jahat dan para istrinya. Apakah dia membicarakanmu dengan buruk? Hahaha. Siasue, mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri. Wali kota kamu sangat jahat. Kamu lari aku kejar, sulit terbang. Kamu lari ke ujung bumi. Aku akan mengejar sampai ke ujung bumi. Kamu sangat berani. Aku suka itu. Ah, HM. Biarkan kamu menggangguku, pria yang bermasalah. Aku akan mencatat semuanya. Lalu itu menjadi bahan tertawaan 3 alam. Hahaha. jika Nyonya Wali Kota tahu kamu menulis tentangnya seperti ini, apakah dia akan marah? Kamu lihat. Fiksi murni. Dia adalah wali kota yang terhormat untuk kata-kata nyata. Itu akan terlalu pelit. Oke, juga benar. Tuan kanan. Yang untukku. Ali. Siapa kamu? Di mana kamu sekarang? Wali kota, apakah Anda sedang melihat buku gambar Nyonya Feng? Wali kota Anda akhir-akhir ini sangat memperhatikan Nyonya Feng. Kamu banyak bicara. Bagaimana kamu memeriksa apa yang kamu periksa? Saya benar-benar tidak menemukan identitas Nyonya Feng. Dia seolah-olah muncul dari batu. Pada saat itu, bagaimana mungkin orang yang tidak dikenal masuk ke dalam istana? Sebenarnya tidak ada catatan tentang masuknya Nyonya Feng ke dalam rumah. Mungkinkah dia bukan dari suku Jiuli? Dia ada di papan gambar. Pernah menggambarkan kelezatan Dongyuan Castle secara detail. Dia tahu banyak tentang Dongyuan City. Mungkinkah dia dikirim oleh Dongyuan City? Oh, jadi wali kota Anda mempelajari buku gambar untuk mencari tahu identitas Nyonya Feng. Ini hanya spekulasi saya saat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sebelum ada bukti yang kuat. Sulit untuk menghukumnya. Benarkah? Anda pergi dan minta dapur belakang untuk menyiapkan beberapa makanan lezat dari Dongyuan City. Ya. Apakah hidangan ini masih sesuai dengan selera Anda? Yah, makanan di istana wali kota Anda lumayan. Apakah rasanya seperti di rumah? Rasa kampung halaman. Apa maksudmu? Hidangan ini adalah spesialisasi Dongyuan Castle. Di mana orang-orang dari Dongyuan vegetarian. Saya khawatir Anda tidak akan terbiasa. Tidak pedas. Apa yang salah dengan ini? Jadi, Anda pernah berada di Dongyuan Castle. Apakah Anda pernah ke sana? Anda benar-benar rumah kosmopolitan saya. Maka Anda bukan dari Jiuli City. Saya bukan manusia. Maksud saya, apakah penting dari mana saya berasal? Anda masuk ke istana sebagai orang dari Jiuli City. Jika identitas Anda palsu, Anda harus tahu konsekuensinya. Konsekuensi apa? Tinggalkan saya. Jangan main-main denganku. Siapa sih kamu? Aku cantik. Pria bau. HMPH.
Oke. Aduh, anggur ini benar-benar tidak enak. Baikku? Kalau begitu makanlah ini. Aku dengar kabar baru-baru ini. Sangat menarik. Apa yang kamu dengar? Kemudian Mo Xiaojun pertama kali datang ke Julie. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama dengan seorang wanita. Wanita itu menyamar sebagai pria. Sangat bagus. Lebih cantik daripada. Siapa yang bisa secantik Lady Win kita? Aku dengar katanya. Wanita ini sangat mirip dengan Lady Feng kita. Itu tidak mungkin. Kamu tidak bisa mengatakan omong kosong itu. Aku tidak mengatakannya. Terutama ya. Itu sudah tersebar di rumah kita. Benarkah Hem? Tampaknya Lady Win kita benar-benar memikat. Sudah larut. Aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Aku pergi dulu. Oh putri. Cerita masing-masing belum selesai. Putri. Putri baru saja menyalahkanku karena terlalu banyak bicara, membuat Putri tidak senang. Aku dengar Putri selalu menyukai buku bergambar. Ini untukmu sebagai permintaan maaf. Papan gambar baru si Shen. Kamu juga suka puisi. Aku hanya suka buku gambarnya. Aku tidak terlalu tertarik padanya. Dia? Kamu kenal? Tidak hanya aku yang mengenal. Putri, kamu juga mengenal. Siapa itu, katakan padaku. HMPH? Hei, kediaman wali kota ini benar-benar membosankan. Tuan kanan kamu di mana? Di mana aku akan menemukanmu di lautan manusia yang luas? Hei. Apa itu bekerja sebaik itu? Itu muncul segera setelah aku selesai berbicara. Nah, kamu di sana. Tidak bisa. Kenapa begitu? Siapa namamu? Apa kamu dari Julie? Kenapa selalu ada hantu di rumah besar itu? Sangat misterius. Jangan bilang siapa kamu sebenarnya. Aku. Hei, tali merahmu itu milikku. Kita ditakdirkan untuk bersama. Aku ingin pergi bersamamu. Aku harus membawamu pergi. Sekarang aku mencoba menghentikan itu terjadi. Kamu sekarang adalah istri wali kota. Hanya namanya saja. Lalu, apakah kamu jatuh cinta pada Shen Yuchuan? Tidak, sama sekali tidak. Kamu adalah orang untukku. Bagaimana mungkin aku menyukai pria lain? Apalagi wali kota itu sangat menyebalkan. Aku sama sekali tidak menyukainya. Selama kamu bisa menjauh dari Shen Yuchuan, tragedi itu tidak akan terjadi. Hei. Aku menjawab semua pertanyaan yang kamu tanyakan padaku. Kenapa kamu tidak mengatakan apa yang aku tanyakan padamu? Aku akan pergi dulu. Aku kembali untukmu. Hei. Kamu pergi lagi. Tuan Liu ini adalah tuan yang selalu ingin kamu temui. Tuan Leng. Akhirnya bertemu. Putri kecil. Apa kamu yang menulis ini? Di mana kamu melihatnya? Katakan saja jika ini yang kamu tulis. Jadi kakak ipar kamu benar-benar pemakan dewa. Dan kamu tahu apa? Aku adalah penggemar beratmu. Hal favoritku adalah membaca buku catatanmu. Kamu bilang tadi. Aku pikir kamu akan meminta rasa bersalah. Bagaimana mungkin aku paling menyukaimu? Aku tidak percaya. Bukankah kakak favoritmu adalah Mo? Aku dengar Mo Xiaojun pertama kali datang ke Julie, dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dengan seorang wanita. Wanita itu menyamar sebagai pria. Sangat cantik. Lebih cantik dari. Siapa yang bisa secantik Lady Win kita?
Aku dengar katanya, wanita ini sangat mirip dengan Lady Feng kita. Mereka bilang orang yang dia suka adalah kamu. Bodoh, jangan dengarkan rumor itu. Orang yang dia cari untuk dinikahi sekarang adalah kamu. Apalagi hari pertama kita bertemu, matanya penuh denganmu. Dia bahkan tidak melihatku. Tidak mungkin. Kamu menulis dengan sangat baik. Aku harus memberitahu seluruh Julie. Aku akan mengadakan acara tanda tangan buku gambar untukmu. Kebetulan aku bisa mengambil kesempatan untuk keluar rumah. Oke, semuanya terserah kamu. Lihat-lihat. Kita punya penulis besar di kota Julie. Ayo ambil bukunya. Aku mau satu. Sekarang adalah waktu terbaik bagiku untuk pergi dan menemukan jodohku. Hei, ini uangnya. Kakak ipar. Kamu sedang apa? Ini ketahuan. Oke, tuanku. Apa yang membuatmu tidak senang? Bukan tentang Nyonya Feng. Apa yang terjadi dengan Nyonya Wind? Dia mengadakan acara tanda tangan papan gambar di rumah wali kota, membuat seluruh Jiuli tahu. Sekarang si keras kepala bilang dia suka wajahku. Untuk menceraikan istriku. Identitas Nyonya Feng belum teridentifikasi. Sekarang ini terjadi lagi. Wali kota, kamu jatuh cinta dengan tuanku yang tidak aman. Siapa bilang aku suka dia? Lalu kenapa kamu merajuk di sini? Ini urusan keluargaku. Apa urusan mereka? Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kamu sedang tidak mood? Tidak, aku hanya berpikir. Makanannya hari ini sepertinya tidak terlalu enak. Baiklah, aku akan biarkan mereka melakukannya lagi. Tidak perlu, aku juga tidak terlalu lapar. Ketika kamu rakus tapi tidak punya nafsu makan. Jangan khawatir bagaimana dengan urusanmu, aku sudah menyelesaikannya untukmu. Apakah wali kota masih pintar? Satu orang mengambil Samuel Riziko untuk Nyonya Angin. Sekarang kamu menyumbang atas namanya untuk bantuan bencana. Nyonya Angin, tiba-tiba dia menjadi orang baik yang dipuji semua orang. Buku ceritanya juga menjadi legenda inspiratif. Banyak orang memujinya. Dia adalah wanita langka dalam 100 tahun. Semua iri pada wali kota karena menikahi istri yang baik. Jika Nyonya Feng tahu apa yang wali kota lakukan untuknya, bersyukurlah. Wali kota, kamu benar-benar pria langka yang setia dalam 1000 tahun. Oh, kamulah yang menyumbang atas namaku untuk bantuan bencana. Tidak ada usaha. Tidak berarti. Bagaimana aku bisa punya musuh sepertimu? Aduh, baiklah. Wali kota, bisakah kamu kembali sekarang? Aduh, baiklah, untuk pergi tidakkah kamu mengantarku? Hei, ayo pergi. Halo. Angin Lai. Kapan bisa diperbaiki? Aku sangat dekat kali ini sehingga aku bisa pergi. Nah, aku kesal. Hei. Kekuatannya menjadi lebih kuat. Kamu bisa mencoba menggunakan naskah. Kumpulkan keyakinan dari para pengikut. Aku bisa membantumu. Shin Yuchuan, kamu akhirnya melakukan sesuatu yang benar. Istana wali kota yang rusak ini tidak bisa lagi menahan aku. Aku bisa pergi kemana saja aku mau. Akhirnya kabur.
Ayo ke kuil Yuelao untuk mencari petunjuk dulu. Bertahan 1 malam di tempat ini hari ini. Besok aku harus menemukan cinta sejatiku. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu di istana wali kota? Aku diusir oleh mereka. Aku juga tidak ingin berada di sana. Dengar, aku di sini untuk mencarimu. Lebih baik cepat-cepat meninggalkan tempat yang penuh dengan benar dan salah itu. Tidak akan terjadi. Oh, aku punya sesuatu untuk dimakan. Mau sedikit? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku selalu tinggal di sini. Hei, kamu terluka. Tidak apa-apa. Ayo hati-hati. Aku baik-baik saja. Aku hanya akan bercanda. Kamu sangat misterius. Kamu tidak pernah memberitahuku siapa dirimu. Aku akan memberitahumu saat ada kesempatan yang tepat. Ya, jika kamu tidak ingin mengatakannya. Aku tidak akan bertanya. Kamu punya luka. Kenapa kita tidak istirahat lebih awal? Oke. Hei, ayo tidur saja. Jadi kamu jatuh cinta. Kamu akan berhasil. Ali. Kita bersama lagi. Bagaimana dengan Nyonya Fang? Hamba tidak tahu. Hamba selalu mengira bahwa Nyonya sedang beristirahat di kamar. Siapa tahu buka pintu dan lihat. Nyonya sudah pergi. Kita jelas-jelas makan malam bersama. Bagaimana bisa kamu bilang dia sudah pergi? Cari dia. Gali 3 kaki ke dalam tanah dan temukan dia untukku. Ya? Selama kita saling mencintai, aku bisa kembali. Andai saja kita bisa bersama seperti ini selamanya. Apa yang kamu pikirkan sangat serius. Tanganmu. Ternyata kamu tidak bisa menggunakan kekuatan ilhamu sembarangan. Mungkinkah dia meninggalkan kediaman wali kota? Menyimpang dari jalur takdir. Itu malah berbalik. Apa kamu membawa uang? Ah, Berbuat baik dan menimbun kebajikan membutuhkan uang. Tidak, aku harus kembali ke rumah. tidak, kita harus mengantarnya kembali. Kenapa kita tidak kembali ke kota? Ayo gadis, ayo lihat-lihat. Bulu-bulu sapu yang paling bagus. Tunggu sebentar ya. Aku akan segera kembali. Oke. Dia tidak akan menghilang lagi, kan? Nah, ini dia. Sekarang karena masalah di rumahmu orang-orang jadi kebingungan. Ayo pulang bersamaku. Ada apa? Bagaimana kalau dia kembali nanti dan tidak menemukanku? Kenapa aku lapar? Sepertinya kamu sudah banyak menderita. Ayo kita pergi dan aku akan mengajakmu makan enak, ayo. Aku pasti akan mencari cara untuk membawamu pergi. Halo lagi. Aku tidak tahu nama kakak ini. Lily, Kapan kamu memanggil nama itu? apakah kamu lupa bahwa aku sekarang adalah pria? Kalian berdua sepertinya punya hubungan yang baik. Tentu saja. Aku bersamanya, yang terbaik di dunia. Lebih baik dari kakakku.
Aku ada urusan hari ini. Aku pamit dulu. Dia cemburu. Cemburu. Cemburu apa? Aku tidak bisa cemburu padamu kan? Bodoh, aku sekarang pria. Kamu baru saja mengatakan itu. Tentu saja dia akan cemburu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Cepat kejar dia dan jelaskan padanya. Oh, jangan ragu-ragu. Gadis mengejar pria. Asal kamu punya keberanian untuk mengungkapkan perasaanmu. Berani menusuk lapisan kertas jendela itu. Pria tidak mudah dipahami. HM? Mosia orang berhenti. Ada APA. Ya? Aku ingin memberitahumu. Aku suka. Oke. Kamu keluar untuk bilang ini ya. Oke. Sudah lama pengen ngomong. Kalau bukan karena Lydia yang nyemangatin, aku juga nggak berani. Nggak usah bilang lagi. Oh begitu. Mereka udah pergi semua. Aku juga harus cari yang satu itu. Jangan sampai mereka buru-buru. Kakak ipar. Kayaknya aku patah hati. Berharap yang indah-indah aja. Narsis. Ternyata dia udah punya yang disuka. Cowok nggak ada yang baik. HMPH? Itu dia. Nyonya lagi ngapain? Kyuyan, ambil ini. Nyonya aku nggak sanggup bayar segitu. Kamu aja yang sumbangin semuanya. Disumbangin. Disumbangin semua asalkan tanganku bisa sembuh. Worth it buat disumbangin berapapun. Nyonya apa yang Nyonya bilang Kyuyan nggak ngerti? Siapa yang suruh kamu keluar rumah tanpa izin? Orang Dongyuan City nggak boleh keluar sehari. Aku harus nggak bisa keluar rumah sehari. Alam, Kenapa? kamu masih mikir kali ini. Kamu udah bikin cukup masalah buat aku. Kamu cari masalah. Cari masalah aja. Di depan angin jangan pikir aku nggak berani ngapa-ngapain kamu. Kamu. Ah. Ya udah terserah. Apa tadi? Tuan. Kamu baik-baik aja. Aku baik-baik aja. Stop. Xiao Jun. Aku nggak tahu. Tuan Leng punya hubungan dekat sama Xia Shilang. Xiao Jun kayak gini. Sang menteri dan Xia Shilang cocok. Bahas sesuatu sama Xia Shiro. Sesuatu tentang puisi. Pencapaian sastra Xia Shilang benar-benar membuat menteri kagum. Lord Leng tidak selalu menganjurkan seni perang. Kapan kamu jatuh cinta pada hal-hal krep-krep ini? Hal lakukan seperti orang Romawi lakukan. Lihatlah semua orang di Jiuli. Mereka semua sangat pandai dalam puisi. Menteri juga sangat tertarik untuk ikut serta. Jadi temukan waktu. Bahas banyak hal dengan Xia Shilang. Lord Leng bisa berteman dengan Xia Jiro. Itu adalah berkah bagi kedua kota. Perdamaian antara kedua kota. Saya akan banyak mengandalkan Anda di masa depan. Tentu saja, Menteri harus melakukan yang terbaik. Menteri akan pensiun dulu. Saya ingin melihatnya. Apa obat yang dijual di labumu? Wali kota, wali kota. Wali kota. Wali kota terluka. Apa yang terjadi dengan Xiao Jun pagi-pagi?
Perdamaian antara kedua kota. Saya pikir wali kota membutuhkan orang kepercayaan. Beberapa orang menginginkan perdamaian. Seseorang pasti ingin merusak perdamaian. Tampaknya wali kota sudah lama memperhatikan. Jika ada yang ingin dikatakan, lebih baik langsung saja. Musuh gelap dan saya terang. Tunggu saja dan lihat. Jangan menakuti ular. Dan jangan beritahu siapapun tentang luka saya. Jangan khawatir wali kota. Kita semua menginginkan perdamaian. Kita bersatu dalam hal ini. Tidak peduli seberapa licik rubah, ia akan menunjukkan ekornya. Kita mungkin bisa memberi mereka bantuan. Nyonya. Api ini adalah sup ayam yang saya buat untuk wali kota. Anda bantu saya memberikannya padanya. Saya masih memasak di dapur. Anda harus memberikannya padanya. Hei, Nyonya Xia benar-benar memiliki niat baik. Wali kota Anda telah bekerja terlalu keras belakangan ini. Minumlah sup ayam ginseng untuk mengisi kembali tubuh Anda. Biarkan saja. Saudara, apa yang kamu lakukan? Saya ingin memutus hubungan saudara dengan Anda. Enak. Kenapa pahit sekali? Dan sepatu bau. Apa rusak? Wali kota Shen sudah mengalami kekeringan parah selama beberapa tahun. Saya ingin berdiskusi dengan Anda tentang pembangunan kanal antara kedua kota. Wali kota. Wali kota. Di situ kamu. Aku sangat merindukanmu. Wali kota, akhirnya kamu melihatku. Ayo, ayo, ayo. Orang yang dicintai wali kota Shen adalah dia. Oh, jadi saudaraku salah mengira Mo Xiaojun sebagai kamu. Ternyata orang dalam lukisan ini adalah kamu. Mungkin mereka hanya mirip. Kenapa kamu terlihat sangat familiar? Hei, benar juga. Orang yang dia suka adalah kamu. Wali kota. Kamu membangunkan wali kota. Ayo. Minum air. Bagaimana dengan Nyonya Angin? Kamu masih memikirkan Nyonya Feng. Lakukan seperti yang kukatakan. Sejak dia masuk ke rumah, rumah kita tidak pernah berhenti. Selama ini kamu baik dibunuh atau diracun. Mungkin itu semua salahnya. Tidak ada bukti, jangan ngomong sembarangan. Bukti. Mungkin di kamarnya. Kakak ipar. Kakak ipar, kamu benar-benar tidak akan menemui saudaraku. Kurasa dia seharusnya sudah bangun sekarang. Jangan pergi ke kakak ipar.
Kamu jelas peduli pada saudaraku. Kamu bekerja keras membuat penawarnya. Kamu seperti ini. Dia sudah bangun sekarang. Kamu tidak akan menemuinya. Kamu melakukan semuanya sia-sia. Batuk-batuk. Batuk-batuk-batuk. Melihat kamu begitu menyedihkan, gila dan diracun. Aku akan menunjukkan belas kasihan besar dan membantumu menghilangkan racun sebelum meninggalkan rumah. Sayang, aku benar-benar tidak pergi. Kakak ipar kamu sebaiknya menemaniku. Cari untukku ya. Hei, Kakak ipar kamu harus menemani aku. Cari aku ya. kamu. Apa yang kamu lakukan? Apakah aku perlu mengatakan apa yang dilakukan Nyonya Feng? Hei kamu. Ini dia. Ini bukan milikku. Nyonya Feng sekarang punya bukti kuat. Kamu masih mau berdebat. Untungnya wali kota kita memperlakukanmu dengan baik. Kamu malah meracuni, membahayakan wali kota kita. Aku tidak mungkin. Bawa pergi ya. Apa yang kamu lakukan? Pergi. Pergi, jangan pergi. Kamu biarkan dia pergi. Lepaskan aku, Luhu. Apa yang kamu lakukan? Tidak mungkin. Halo? Lepaskan aku. Lepaskan aku, mata mana yang melihatku meracuni? Wali kota. Sekarang semua mengerti. Apalagi yang harus kamu perdebatkan? Kamu. Niat baik tidak dihargai. Jelas dia yang meracuni. Apa yang dia lakukan di sini? Kamu tidak mau pencuri berteriak menangkap pencuri. Kamu mencurigakan di mana-mana. Kamu tidak dikenal. Racun. Apa niatmu masuk ke dalam istana? Aku. Siapa yang mau tinggal di istana wali kotamu? Kamu tidak membiarkanku keluar rumah. Kalau mau keluar sudah keluar. Untungnya aku selalu berpikir kamu punya alasan. Sekarang aku mengerti. Kamu penuh kebohongan. Kerja telitimu di kota Dongyuan. Kalau mau menghukum seseorang, apa yang salah? Tangkap dia dan bawa pergi. Kakak kamu benar dan salah. Tahukah kamu dia menyelamatkan hidupmu? Dia akan melakukan apapun untukmu. Tidak tidur untuk membuat penawar untukmu. Dia merusak tubuhnya. Dan kamu percaya pada orang. Tangkap dia. Apakah kamu punya hati? Sayang sekali aku terus mengatakan hal baik tentangmu di depan saudara iparku. Bagaimanapun liciknya rubah ekornya akan terlihat. Kita mungkin bisa membantu mereka.
Nyonya Feng tersinggung. Shen Yuchun, kamu tidak punya hati. Aku adalah dewa makanan dan dihina olehmu seperti ini. Jika aku ingin meracunimu, aku akan memberimu babi goreng dengan kastanya air setiap hari, lotus seed goreng dengan perut babi, daging sapi goreng dengan acar. Aku bisa meracunimu dengan apapun. Aku benar-benar kesal. Kenapa kamu di sini? Membawa kamu keluar dari sini. Kamu selalu bilang ingin membawaku pergi. Kapan kamu membawaku pergi? Hai, Bahkan kamu berani menghentikan putri ini. Apakah kamu bosan hidup? wali kota memerintahkan. Tidak ada yang boleh masuk. Kuharap putri memaafkanku. Bagaimana jika aku harus masuk? Maka aku hanya bisa menyinggung. Rong Er. Saudara ipar sayang. Datang dan selamatkan aku. Pergi ikuti aku. Hei, minggir. Saudara ipar, kali ini aku akan melawan kakakku untukmu. Pergi saja. Ternyata saudara yang baik. Kerja bagus. Aku akan pergi dulu. Pergi, hei. Putri, kamu terlalu kejam. Nyonya Angin. Berani sekali. Berani lari Kelur tanpa izin. Jangan takut, aku akan memberitahu wali kota. Terkenal. Madam Zi adalah orang yang cerdas di rumah besar ini. Jadi aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Bicaralah, jangan bertele-tele untukku. Aku telah menemukan bukti. Membuktikan bahwa racun dalam daging babi bukanlah buktiku. Bukti itu ada di kamar Felicia. Ada bukti di ruang gelap Felicia. Bagaimana kamu tahu itu? Ini tidak mengejutkan. Jadi kamu masih meragukan Felicia? Jika istri tidak percaya, kamu bisa menontonnya bersamaku. Masih ada tempat tersembunyi seperti itu di kamar Nyonya Xia. Aku menghilang bersamanya selama bertahun-tahun. Aku tidak tahu dia punya gua lain. Dia memiliki kedalaman yang tersembunyi. Kamu cium ini. Apa ini? Ini seharusnya racun cinta. Tidak. Sekarang kamu tahu tempat ini. Kenapa kamu tidak memberitahu wali kota? Karena wali kota sama sekali tidak percaya padaku. Jadi kamu ingin meminjam mulutku untuk mengatakan ini? Oke. Ada Nyonya Laozi. Kakak wali kota, kenapa kamu di sini? Aku membawa wali kota ke kamarmu untuk melihat sesuatu yang bagus. Apa barang bagusnya? Hei. Kamu tidak boleh masuk. Kakak, kenapa kamu gugup? Ini adalah tempat pribadiku. Kamu... Aku tidak menyangka ada sesuatu yang tersembunyi di kamarmu. Wali kota kakak. Ini. Dulu tidak seperti ini. Wali kota kamu. Seperti yang kamu lihat. Ini adalah barang-barangmu. Aku telah mengumpulkan ini diam-diam selama 3 tahun terakhir. Lihatlah barang-barang ini. Seolah kamu berada di sampingku. Kakak, bagaimana kamu tahu tentang kasus ini? Sudahkah kamu ke sini diam-diam, kakak? Acheon I. Ini akhir dari masalah ini.
Feng Lili berhenti untukku. Kamu bisa menipu sebentar, tapi tidak bisa menipuku. Apa yang dikatakan kakakku? Aku tidak mengerti. HMPH? Angin pergi tanpa izinku. Pergi dari rumah tanpa izin, menggunakan racun tanpa izin. Membuat rumah menjadi gelap. Sekarang menderita dan dihukum. Hukum Shen Yuchuan. Sejak aku masuk ke rumah ini, kamu tidak pernah percaya padaku. Jika kamu berkata begitu, maka aku akan mengakuinya. Tapi biarkan aku memberitahumu sesuatu. Aku tidak pernah tertarik padamu. Jadi tidak akan seperti yang dikatakan Nyonya Xia, meracuni mereka untuk mendapatkan perhatian. Aku bahkan lebih tidak mungkin jatuh cinta padamu. Karena kamu Shen Yuchuan bagiku hanya seseorang yang bisa diganti. Tuan Kota, karena kamu ingin menghukumku, mengapa kamu tidak menceraikanku? Oke. Sayang, tidakkah kamu membawanya? Harimau. Land Rover. Wu Shen Yuchuan punya istri. Kotak kaca emas berisi kastanye. Surat cerai hanya memungkinkannya untuk mengubah pernikahannya. Tidak pernah berdebat. Tidak ada bukti di balik lubang. Secara sukarela menetapkan artikel ini sebagai bukti. Apa yang kamu inginkan? Mulai hari ini, kamu dan aku tidak ada hubungannya lagi. Terima kasih kepada Tuan Kota atas penyelesaiannya. Kakak ipar. Kakak terima kasih atas bantuanmu kali ini. Berapa kali kamu ingin aku mengatakannya sebelum kamu mendengarkan? Aku suka apa yang salah dengan Tuan Kota. Kamu sangat bodoh, sampai meracuni Tuan Kota. Jika bukan karena kecelakaan di tengah, dia sudah jatuh cinta padaku. Sekarang ada ahli yang membantu. Kalau tidak, trik kecilmu sudah lama terbongkar. Kakak, kamu selalu orang yang berorientasi pada hasil. Selama tujuannya tercapai, tidak masalah apa cara yang aku gunakan. Semua karena kamu. Rencanaku sudah kau ganggu. Bukankah kamu hanya ingin menggunakan angin untuk pergi, mengancam wali kota? Sekarang wali kota mulai memperhatikanku. Seiring waktu, dia akan mencintaiku. Sekarang kamu tahu apa yang aku pikirkan. Lalu kenapa kamu berani melakukan itu? Kalau kamu berani merusak acaraku lagi, jangan salahkan aku kalau tidak bersaudara. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu melakukan itu? Aku tidak tahu. Salahkan aku, karena tidak bisa mengendalikan keracunan Snakeberry. Bukan itu yang aku bicarakan. Kamu diam-diam mengumpulkan pasukan. Rekrutmen. Bukan hanya untuk menyerang Julie. Ini melanggar perjanjian kita. Dunia ini sudah dimainkan sejak dulu. Menyerah tanpa perlawanan. Itu hanya mimpi. Karena kamu tidak percaya padaku, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Ahli.
Kami tentu percaya kamu bisa diprediksi. Tapi kamu harus memberi kami sesuatu untuk dimainkan. Apakah kamu benar-benar berpikir mereka hanya tas anggur dan tas nasi? Apa maksudmu? Kamu sudah menjadi target. Aku takut hal-hal yang kamu lakukan diam-diam. Mereka sudah tahu. Itu tidak mungkin. Aku menyisipkan mata-mata di sekitar Mo Xiaoran. Setiap gerakannya berada di bawah kendaliku. Dia sekarang terobsesi menikahi sang putri. Masih bermimpi tentang pernikahan antara dua kota. Ya, saudariku terus menatapnya. Dia juga sibuk dengan wanita. Seorang wali kota kota Jiuli. Seorang calon wali kota muda kota Dongyuan. Apakah kamu benar-benar berpikir mereka hanya berbicara tentang cinta? Mereka menunggu kamu menunjukkan kaki satu persatu. Untuk menyembuhkan dosa-dosamu. Apa maksudmu? Maksudmu mereka sudah bergabung? Bagaimana lagi menurutmu ini bisa berjalan lancar? Lalu apa yang harus aku lakukan? Sudah kubilang sebelumnya. Kemenangan atau kekalahan tergantung pada satu orang. Ahli. Bisakah orang ini benar-benar membantu kita?